Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 109. Setelah selesai menelepon, Tang Xiu menatap Ouyang Lulu yang sedang bersandar di pintu. Sambil tersenyum paksa, dia berkata, "Para paparazi itu benar-benar ada di mana-mana akhir-akhir ini. Aku akhirnya mengerti kekhawatiran dan tekanan para bintang besar itu." Sambil tersenyum tipis, Ouyang Lulu berkomentar, "Ngomong-ngomong, aku dengar kamu tampil di panggung yang sama dengan bintang besar, sanksinya beberapa hari yang lalu, kan? Bagaimana rasanya? Kamu tidak terpesona atau tersihir oleh rubah kecil itu, kan?" Tang Xiu bingung antara tertawa atau menangis. "Lulu, bukankah kamu mengatakan bahwa Zhangxinya adalah temanmu? Tanyakan saja padanya jika kamu ingin tahu." "Aku hanya bercanda." Ouyang Lulu terkekeh. "Ngomong-ngomong, aku mendapat kabar bahwa konser 11-nya akan diadakan besok. Bagaimana kalau kita menontonnya?" Sambil menunjuk wajahnya sendiri, Tang Xiu berkata tanpa daya, "Menurutmu, apakah aku bisa meninggalkan kompleks villa melalui gerbang depan? Siapa yang tahu berapa banyak wartawan yang mengawasi pintu masuk?" "Tenang saja." Ouyang Lulu tertawa jenaka. "Mari kita menyamarkanmu. Siapa yang bisa mengenalimu, kalau begitu? Tapi sekali lagi, jika kamu benar-benar merasa kesal dan tidak tahan lagi, adakan saja konferensi pers dan katakan pada seluruh dunia, jangan ganggu aku." Tang Xiu memutar matanya. Awalnya dia bermaksud membiarkan waktu menyelesaikan semua masalah ini. Namun, jika dia mengikuti saran Ouyang Lulu, badai yang disebabkan oleh penampilannya tidak hanya tidak akan mereda, tetapi malah akan membesar. Tentu saja, dia tidak menyadari fakta bahwa hal itu sudah menjadi masalah besar saat ini. Seluruh negara itu berpenduduk lebih dari 1 miliar, dan hampir lebih dari setengahnya telah menonton video tersebut. "Baiklah, katakan padaku tujuanmu datang ke Shanghai." Tang Xiu berkata, "Aku tidak percaya kau datang hanya untuk melihatku dalam keadaan jengkel seperti ini." Ouyang Lulu terkekeh. "Keluarlah bersamaku untuk berkencan lusa, oke? Aku akan memberimu kejutan yang menyenangkan dan tak terduga." "Kejutan apa?" tanya Tang Xiu bingung. "Jangan tanya." Ouyang Lulu tertawa. "Singkatnya, aku janji ini akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Begitu menyenangkan sampai-sampai kau tidak akan bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Aku akan sangat lelah jika tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Lupakan saja. Kau tetap tidak akan memberitahuku dalam hal apapun." Ouyang Lulu tertawa keras. Jauh di dalam dirinya terdapat sifat yang liar dan tidak terkendali. Di dalam tawariang itu terdapat sosok wanita yang memiliki keberanian dan ketangguhan, memancarkan aura seorang pria. Berpadu dengan penampilannya yang lembut dan cantik, membentuk pesona yang istimewa. Meskipun terbiasa melihat wanita cantik, Tang Xiu juga tertarik dan terpesona oleh Ouyang Lulu saat itu. "Tang Xiu, aku akan menelepon 11-nya dan memintanya untuk makan malam bersama kita malam ini," kata Ouyang Lulu sambil berbalik untuk pergi. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, Tang Xiu lalu mengikutinya keluar. Siang harinya, Tang Xiu dan Ouyang Lulu menyantap makan siang yang dikirim oleh Cinan. Setelah itu, ia secara acak memilih teknik kultivasi biasa dan mengajarkannya kepada Ouyang Lulu. Namun, ia hanya mengajarkannya 2 tingkat pertama dari teknik kultivasi ini. Jika Ouyang Lulu tidak dapat mencapai puncak tingkat kedua, maka ia tidak perlu lagi mempedulikannya dalam hal ini. Adapun Cinan, dia tidak tinggal setelah membawakan makanan, tetapi terus menyelidiki bagaimana reporter itu tahu bahwa Tang Xiu tinggal di sana. Namun, yang tidak pernah diduga Tang Xiu adalah Cinan akan kembali pada pukul 3 sore, melaporkan semua hal tentang hasil penyelidikannya. Bab 453, Pertengkaran antara tawa dan air mata. Seperti kata pepatah, semua kesibukan di dunia ini adalah demi uang. Namun, yang tidak diduga Tang Xiu adalah bahwa penjaga keamanan kompleks villa mewah ini begitu mudah dibeli. Hanya dengan 20.000 yuan, dia memberitahu paparazi nomor ponsel dan alamat spesifiknya. Seperti biasa, setiap orang punya keinginannya sendiri. Sambil mendesah dalam hati, tatapan Tang Xiu beralih ke Cinan. Bagaimana cara pengurus kompleks villa itu menghadapi petugas keamanan? Dia sudah dipecat. Itu yang bisa mereka lakukan, kata Cinan.
Sekarang informasi tentangku sudah tersebar, mereka hanya punya pilihan untuk melakukan itu. Tang Xiu mengangguk. Lalu bagaimana dengan reporternya? Dia telah ditangkap atas tuduhan pidana membobol rumah pribadi dan terus-menerus memotret privasi orang lain secara agresif. Sampai saat ini, polisi telah menghubungi pemilik villa 11, meminta mereka untuk memeriksa dan memastikan apakah ada yang hilang dari villa mereka, kata Chinan. Tang Xiu menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Apakah ada seseorang dari polisi yang menjaga villa 11 saat ini? Ya, ada juga penjaga keamanan kompleks villa. Chinan mengangguk. Aku memberimu tugas. Menyelinap ke villa 11 tanpa diketahui oleh polisi dan petugas keamanan dan mencuri beberapa barang berharga. Tang Xiu mengangguk. Karena paparazzi itu cukup terkenal, buat saja dia mendekam di penjara selama beberapa tahun. Mata Chinan berbinar. Dia langsung mengangguk dan pergi. Beberapa menit kemudian, Chinan kembali melalui dinding, dan menyerahkan sebuah kotak kepada Tang Xiu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sudah selesai, bos. Saya sudah mengeluarkan berangkasnya. Tidak banyak uang tunai, tetapi ada cukup banyak perhiasan emas dan perak serta batu-batu berharga." Ah, benar, saya juga menemukan beberapa barang menarik. Barang menarik apa? Tanya Tang Xiu bingung. Sambil menunjuk kotak hitam itu, Chinan menjawab. Barang-barangnya ada di sana. Anda bisa melihatnya, bos. Tang Xiu membuka kotak itu dan langsung meletakkan semua isinya di atas meja kopi. Selain beberapa tumpukan uang $100, banyak barang yang merupakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan ada beberapa berlian dengan setidaknya 5 karat. Bagaimanapun, benda-benda ini tidak menarik bagi Tang Xiu. Yang membuatnya benar-benar tertarik adalah beberapa benda lainnya. Belati tajam, pistol perak kecil yang indah, tali nilon, kacamata penglihatan malam, seperangkat alat pembuka kunci khusus, dan 2 pakaian hitam untuk berjalan di malam hari. Mungkinkah pemilik villa 11 adalah pencuri atau semacamnya? Melihat kebingungan apakah dia harus menangis atau tertawa, Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Saya rasa kemungkinan besar begitu. Ouyang Lulu berkata. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada alat pembuka kunci di sana? Dilihat dari kualitas material alat-alat ini, agak mahal. Sebenarnya terbuat dari emas. Set alat pembuka kunci ini, saya kira, dapat dikonversi menjadi jutaan yuan menurut harga tukar emas saat ini. Apapun dia, jika polisi menemukan barang-barang ini, dia akan mendapat masalah. Tang Xiu terkekeh. Aku akan membantunya mengatasi ini. Setelah paparazzi dijatuhi hukuman, aku akan mencari waktu untuk mengembalikan barang-barang ini kepadanya. Apakah Anda punya perintah lebih lanjut, bos? Tanya Chinan. Tidak. Tang Xiu melambaikan tangannya dan menjawab. Kamu bisa kembali bekerja. Sambil menatap Chinan yang pergi, Ouyang Lulu menyeringai sambil menyentuh berlian-berlian di atas meja kopi. Dengan reaksi cepat, Tang Xiu menepis tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan sentuh benda-benda ini. Aku mungkin bukan orang baik, tetapi karena pemiliknya tidak menyinggung perasaanku, benda-benda ini harus dikembalikan kepadanya. Jika kamu suka berlian, belilah sendiri. Tapi, aku tidak punya uang. Ouyang Lulu berbicara dengan nada menyedihkan dan putus asa. Kamu tidak punya uang? Tang Xiu memutar matanya. Kamu adalah wanita muda yang terkenal dan kaya. Ouyang Lulu, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Lelucon apa yang kamu mainkan, gadis? Dia mengeluarkan dompetnya dan menunjukkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata. Lihat, ada 6 kartu ban di dompetku, tetapi jika ditotal, saldonya tidak lebih dari 30.000. Aku miskin, tahu kan? Sangat miskin. Aku tidak pernah semiskin ini sejak aku memulai bisnisku saat berusia 15 tahun. Tidak yakin? Tang Xiu bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan uangmu? Sudah kubilang semuanya, kata Ouyang Lulu sambil tersenyum paksa. Berinvestasi? Mendengar itu, Tang Xiu tiba-tiba tampak bersemangat, dan dengan rasa ingin tahu bertanya. Bisnis apa yang kamu investasikan? Tidak akan kuberitahu. Ouyang Lulu menggelengkan kepalanya. Kau akan tahu dalam 2 hari. Katakan, Lulu. Apa kau ingin membuatnya begitu membingungkan?
Tang Xiu berkata tanpa daya. Lupakan saja. Karena kau tidak mau mengatakannya, aku tidak ingin menyelidikinya lagi. Ngomong-ngomong, apa kau ingin aku meminjamkanmu uang? Tidak. Tidak untuk saat ini. Ouyang Lulu menggelengkan kepalanya. Aku akan mencarimu saat aku membutuhkannya. Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun, kita adalah teman, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Kata Tang Xiu sambil mengangguk. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menyalakannya. Dering, dering, dering. Namun, kurang dari 2 menit setelah dia menyalakannya, nada dering teleponnya berbunyi. Tang Xiu melihat nomor yang tertera di layar dan melihat bahwa Jin Xingqi yang meneleponnya. Dia segera menerima panggilan itu dan berkata sambil tersenyum. Kakak Jin, apakah kamu mencariku? Kakak Tang, akhirnya kau menyalakan ponselmu. Jin Xingqi memaksakan senyum. Kau tahu, aku sudah meneleponmu sejak kemarin, aku meneleponmu hampir 100 kali. Ngomong-ngomong, bagaimana? Apakah rasanya menyenangkan menjadi seorang bintang? Kau bercanda, kakak Jin, kata Tang Xiu tak berdaya. Aku memang mematikan ponselku akhir-akhir ini. Aku hanya menyalakannya sesekali jika terjadi sesuatu. Ah, benar, tujuanmu meneleponku adalah. Persiapan di pihak saya sudah selesai. Saya akan menunggu Anda melihat lokasinya dan kemudian menunggu desain cetak birunya, kata Jin Xingqi. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu berkata, baiklah. Beritahu aku alamatnya, aku akan menyusulmu sekarang. Kalau begitu, aku akan menunggumu di persimpangan Jalan Futian dan Jalan Guangming di distrik Jingning. Lokasinya sangat dekat dengan tempat itu, kata Jin Xingqi. Baiklah. Setelah menjawab, Tang Xiu menutup telepon dan menatap Ouyang Lulu, lalu berkata, ada sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku harus mengantarmu keluar. Mau kemana? Tanya Ouyang Lulu. Saya baru saja berbicara dengan seorang teman tentang kerja sama bisnis. Jadi saya akan menemuinya dan meninjau lokasinya, kata Tang Xiu. Kerja sama bisnis? Bisnis apa? Tanya Ouyang Lulu dengan heran. Real estate. Tang Xiu tersenyum. Mendengar itu, Ouyang Lulu langsung tertarik dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan ikut denganmu, Tang Xiu. Jika cetak biru arsitekturnya dirancang olehmu, keluarga Ouyangku juga bermaksud untuk menjadi pemegang saham. Tidak bisa. Pemegang saham kerjasama ini sudah ditetapkan. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Keluarga Ouyangmu tidak punya harapan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tapi tidak apa-apa jika kau ingin ikut. Jangan bicara sembarangan. Bibirku terkunci? Kalau begitu aku tidak akan pergi. Hanya melihatmu berbicara tentang bisnis dan menghasilkan banyak uang. Selain merasa cemas tetapi tidak dapat melakukan apapun, apa gunanya aku di sana? Ouyang Lulu mengerutkan bibirnya dan mendengus. Pergilah sendiri saja. Aku akan tinggal di sini dan menunggu sebelasnya. Lagi pula, dia bilang dia akan segera datang setelah dia menyelesaikan urusannya. Tidak masalah. Kalau begitu, kamu tinggal saja di sini, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan semua barang di meja kopi kembali ke dalam kotak brankas, dan mereka membawanya ke lantai 2. Tepat saat dia memasuki ruang belajar, jarinya bergerak dan kotak brankas segera dibawa ke dalam cincin spasialnya. Setelah berganti pakaian sehari-hari, Tang Xiu berpamitan dengan Ouyang Lulu dan pergi mengendarai mobilnya. 1 jam kemudian, ia sampai di tempat yang ditentukan. Kakak Tang. Didampingi oleh seorang pria dan seorang wanita, Jin Xingqi telah menunggu di pinggir jalan saat ia dengan cepat mendekat dan tersenyum menyapa saat melihat Tang Xiu. Tang Xiu menatap pria dan wanita itu dan bertanya sambil tersenyum. Siapa mereka, Kakak Jin? Mereka adalah orang kepercayaan saya. Mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan survei di lokasi ini. Jin Xingqi berkata sambil tersenyum. Saya akan memberikan data pengukuran spesifiknya nanti. Tidak masalah, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Dengan cepat, di bawah bimbingan Jin Xingqi, Tang Xiu tiba di tanah yang sepi. Ia hanya melihatnya sekali, lalu mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Kemudian,
Ia menemukan bahwa lokasi itu berada di lokasi geografis yang sangat bagus, dan transportasi di sekitarnya juga cukup mudah. Ada juga blok komersial dan area pemukiman yang ramai di sekitarnya. Kalau lokasi ini dimanfaatkan dengan baik, sudah pasti bisa meraup untung banyak setelah pengembangan dan pembangunan. Tempat ini sangat bagus. Baiklah, saya memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek ini. Beri saya waktu beberapa hari dan saya akan menyerahkan desain arsitekturnya kepada Anda. Setelah itu, kita akan mulai membahas kontrak kerjasama. Setelah selesai, pelaksanaan proyek menjadi tanggung jawab Anda, sementara saya akan mengirim beberapa orang untuk mengawasi proyek tersebut. Tang Xiu berbicara dengan serius. Mengawasi proyek? Jin Xingqi ragu-ragu. Santai saja, saudara. Tang Xiu terkekeh dan berkata, pembangunan proyek itu masih menjadi tanggung jawabmu. Pengawasan yang kusebutkan hanya untuk dua aspek. Pertama, menyangkut aspek keuangan, dan kedua, terkait dengan kualitas konstruksi. Mereka tidak akan memengaruhi pembangunan proyek sama sekali, dan mereka hanya akan melapor kepadaku terlebih dahulu jika mereka menemukan masalah. Tidak masalah kalau begitu, kata Jin Xingqi sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, senyum di wajahnya memudar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Saudara Tang, ada sesuatu, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda sekarang. Kau bisa memberitahuku, kata Tang Xiu. Sebenarnya, perusahaan saya mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, kata Jin Xingqi. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk memulai pembangunan proyek dalam waktu dekat meskipun kita sudah mendapatkan cetak biru arsitektur Anda. Masalah apa yang sebenarnya sedang kamu bicarakan? Tanya Tang Xiu penasaran. Itu grup Jindi. Apa kau pernah mendengar tentang mereka? Jin Xingqi memaksakan senyum. Mereka juga perusahaan yang bergerak di bidang bisnis real estate. Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Jin Xingqi tampak bingung, sebelum dia langsung mengangguk dan berkata, Bos grup Jindi bernama Ye Wenhe, sosok yang kaya dan sombong. Meskipun dia cukup sebanding denganku, tapi kami tidak punya waktu untuk basa-basi. Kami memiliki beberapa kontradiksi sebelumnya, ketika kami berjuang untuk mendapatkan proyek ini, tetapi itu tidak menjadi masalah pada awalnya, karena itu adalah persaingan normal bagi orang-orang dalam pekerjaan atau industri yang sama. Namun, untuk mendapatkan sebidang tanah ini, ada beberapa konflik di antara kami. Meskipun situs ini akhirnya diambil alih olehku, Ye Wenhe memendam kebencian terhadapku di dalam hati. Sebelum aku siap untuk mengembangkan situs ini, aku sebenarnya sudah membuat persiapan awal. Bahkan beberapa bahan bangunan yang aku beli dikirim ke sini. Namun, baru-baru ini, sekelompok pemuda di komunitas itu sering datang untuk memicu masalah. Jadi aku mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya, dan ditemukan bahwa Ye Wenhe adalah orang yang menghasut sekelompok pemuda itu untuk melakukannya. Bab 454, Masalah Besar. Maksudmu? Begitu proyek kita dimulai, ia juga akan mengalami masalah yang sama? Alis Tang Xiu berkerut dalam saat ia bertanya dengan samar. Saya tidak 100% yakin, tapi kemungkinan besarnya begitu, kata Jin Xingqi sambil tersenyum kecut. Mengangguk, Tang Xiu sangat puas karena Jin Xingqi memberitahunya masalah ini sekarang. Lagi pula, kedua belah pihak belum benar-benar menandatangani kontrak kerja sama. Jika dia menyembunyikan masalah ini, akan sangat merepotkan begitu proyek diluncurkan. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Tapi kalau masalah ini muncul, silakan beritahu saya, dan saya akan menyelesaikannya. Dengan ekspresi gembira, Jin Xingqi mengusap tangannya dan berkata, Saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda tentang masalah ini, Saudara Tang. Jangan salahkan saya. Tetapi jika saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, proyek konstruksi itu sendiri akan tertunda nanti. Saya senang Anda memberitahu saya tentang masalah ini sekarang. Bagaimanapun, jangan bicarakan masalah ini lagi. Berikan saya data pengukuran dan survei lokasi ini sehingga saya bisa bersiap setelah kembali, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Baiklah. Jin Xingqi memberi isyarat kepada wanita di sampingnya, lalu dia segera membuka tas kerjanya dan menyerahkan sebuah dokumen kepada Tang Xiu. Setelah menerimanya, Tang Xiu berkata, Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Bagaimana kalau kita makan siang bersama, Kakak Tang?
Jin Xingkui bertanya dengan cepat. Tidak, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jawab Tang Xiu sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Tang Xiu kembali ke kompleks Villa Blue Star. Tepat setelah memasuki rumah, dia melihat Ouyang Lulu dan Sangsinya berjalan dari dalam sambil berpegangan tangan. Ada senyum di wajah mereka, yang jelas menunjukkan bahwa suasana hati mereka cukup menyenangkan. Halo, bintang besar. Kami bertanya-tanya apakah Anda akan datang untuk makan siang. Omong-omong, makanannya dikirim secara pribadi oleh manajer Aula Pesta Abadi, Chinan, dan mereka sudah ada di ruang makan. Kata Zhang Xinya sambil tersenyum. Setelah mengunci pintu mobil, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Ayolah. Kaulah bintang besar sejati, sementara reputasiku yang tidak berdasar itu muncul karena kombinasi keadaan yang aneh. Lagi pula, kurasa tidak ada yang akan mengingatku setelah beberapa hari. Saya berani mengatakan itu tidak akan terjadi. Zhang Xinya tersenyum lembut. Bagaimanapun, kunjungan saya kali ini adalah karena saya ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu istimewa di konser saya besok malam. Tidak, tidak, tidak. Tolong lepaskan aku dari sini, ya? Tang Xiu buru-buru melambaikan tangannya setelah mendengarnya. Aku khawatir aku akan menjadi berita utama lagi besok jika aku menjadi tamu istimewa di konsermu. Akhir-akhir ini, aku sudah hidup dalam kesusahan yang mendalam, dan aku akan benar-benar gila jika keadaan terus seperti ini. Aku benar-benar tidak mengerti, Tang Xiu. Orang lain akan melakukan apa saja hanya untuk menjadi terkenal. Tapi kamu sebenarnya tidak suka menjadi terkenal. Zhang Xinya tersenyum lembut. Maukah kamu memberitahuku alasannya? Itu karena saya suka kehidupan yang tenang dan tentram, saya tidak suka menjadi pusat perhatian kemanapun saya pergi. Saya lebih suka menjadi kaya tanpa banyak gangguan dalam hidup, kata Tang Xiu. Idemu itu agak aneh, loh? Zhang Xinya tidak bisa menahan tawa. Tapi itu juga tidak masalah. Kau masih bisa menghasilkan banyak uang bahkan jika kau tidak bergantung pada ketenaranmu. Baiklah, Taipan Big Boss, bagaimana kalau kita makan siang sekarang? Aku khawatir makanannya akan menjadi dingin jika kita menundanya lebih lama lagi. Kalau begitu, mari kita makan, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Ditemani hidangan lezat dan cantik, Tang Xiu menikmati saat ia makan dengan renyah. Setelah makan dan minum sepuasnya, kedua wanita itu membereskan sisa makanan dan mencuci piring. Begitu Tang Xiu menyalakan ponselnya, ia menerima puluhan SMS dan notifikasi panggilan tak terjawab. Kulitnya sedikit berubah setelah menatap mereka sekilas. Di antaranya ada beberapa panggilan tak terjawab dan SMS dari Yuan Chuling. Tanpa berpikir panjang, Tang Xiu menghubungi nomor ponsel Yuan Chuling dan bertanya dengan suara berat setelah panggilan tersambung. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Ada beberapa orang yang datang untuk membuat onar saat pusat kebugaran sedang direnovasi, dan mereka datang dalam jumlah besar. Beberapa bajingan itu sangat kuat, kami tidak dapat mengalahkan mereka, jawab Yuan Chuling dengan getir. Di mana kamu sekarang? Tanya Tang Xiu dengan suara berat. Rumah sakit umum pertama Shanghai, kata Yuan Chuling. Beritahu aku nomor bangsalmu, aku akan datang, kata Tang Xiu. Segera setelah itu, Tang Xiu berjalan ke ruang makan dan berkata dengan suara yang dalam. Ada masalah yang mendesak, jadi aku harus keluar. Kamu bisa menganggap ini sebagai rumahmu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan suara-suara bertanya mereka. Dia langsung menuju halaman, menyalakan mobil, dan pergi. Setelah menghabiskan setengah jam di jalan, dia tiba di rumah sakit umum pertama Shanghai. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia di sana, dan dia juga mengenal presiden rumah sakit itu, dia tidak menelepon siapapun. Dia langsung menuju bangsal departemen rawat inap di lantai 6, tempat Yuan Chuling dirawat. Saat ini, ada 3 ranjang pasien di bangsal, di mana 3 pemuda terbaring. Selain Yuan Chuling, yang setengah terbaring, 2 lainnya mengenakan masker oksigen. Ceritakan padaku tentang situasinya secara rinci. Dengan ekspresi muram, pandangan Tang Xiu beralih ke Yuan Chuling. Kepala Yuan Chuling dibalut kain kasa dan ada bekas darah yang merembes keluar. Bekas noda darah juga terlihat di wajahnya, sementara lengannya juga diplester. Dia tampak sangat buruk dan menyedihkan. Kakak, kita benar-benar sudah selesai kali ini. Yuan Chuling berkata dengan ekspresi getir.
Itu karena aku mencari tim konstruksi lain untuk renovasi. Saat itu aku tidak ingin mempekerjakan mereka karena pihak lain meminta harga yang sangat keterlaluan. Akibatnya, sekelompok orang kemudian datang ke rumah kami keesokan harinya. Mereka tidak hanya menghalangi para pekerja, mereka juga menuntut kompensasi atas kerusakan emosional atau semacamnya. Pada akhirnya, perselisihan itu menyebabkan perkelahian, dan sekarang kamu lihat bahwa dua teman sekelasku telah terluka. Luka mereka lebih parah daripada lukaku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tang Xiu bertanya, bagaimana sebenarnya kondisi mereka? Hidup mereka tidak dalam bahaya. Namun, mereka harus beristirahat selama beberapa hari karena kondisi luka-luka mereka. Namun, masalah kita saat ini adalah tentang kampus. Jika kebetulan kampus mengambil tindakan disipliner untuk menghukum kami karena membolos atau lebih buruk lagi, mengeluarkan kami benar-benar akan tamat, kata Yuan Chuling. Kamu tidak perlu khawatir tentang kampusmu. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Sekarang, ceritakan padaku tentang tim konstruksi ini, kata Tang Xiu. Kakak tertua, aku tahu kungfumu bagus, tapi jangan coba-coba mencari mereka, kata Yuan Chuling cepat. Mereka yang memukul kita adalah dari tim konstruksi, sedangkan yang lainnya hanya bajingan lokal. 2 atau 3 dari mereka sangat kuat, dan jelas, mereka menguasai kungfu. Hentikan omong kosong itu dan katakan saja padaku. Tang Xiu mengernyitkan alisnya. Kau tidak perlu peduli dengan hal lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Chuling kemudian dengan jujur memberitahu Tang Xiu apa yang diketahuinya tentang pihak lain. Setelah itu, Tang Xiu tinggal di bangsal sebentar sebelum pergi. Api kemarahan telah berkobar dalam dirinya. Setelah kembali dari dunia abadi, teman pertamanya, dan orang yang paling dekat dengannya, adalah Yuan Chuling. Awalnya, ketika ia diganggu di sekolah menengah pertama Star City, Yuan Chuling selalu menjadi orang yang maju untuk membelanya. Ketika ia dipaksa pindah kelas, Yuan Chuling juga satu-satunya yang tanpa ragu berdiri dan pergi bersamanya. Meskipun dalam lubuk hatinya dia merasa agak keberatan dengan keberadaan orang-orang yang katanya sahabat, saudara, dan sebagainya. Namun, bagi Yuan Chuling yang telah menariknya keluar dari lubuk hatinya, dia tidak akan pernah tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Setelah meninggalkan rumah sakit, Tang Xiu kemudian mengendarai mobilnya menuju alamat yang diberitahukan Yuan Chuling kepadanya, perusahaan New Dream Renova. Fasad New Dream Renova Company cukup mengesankan dan bergaya. Ada 2 wanita cantik yang mengenakan rok panjang di pintu masuk. Mereka membungkuk, menyapa, dan menyampaikan ucapan selamat kepada beberapa tamu yang masuk. Selamat datang, Tuan. Setelah melihat kedatangan Tang Xiu, kedua wanita itu membungkuk dan tersenyum ramah. Namun, wajah Tang Xiu tetap acuh tak acuh. Setelah memasuki pintu masuk New Dream Renova Company dan melihat dekorasi mewah serta karyawan yang ramah di dalamnya, dia diam-diam mencibir. Halo, Tuan. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ucap pemuda itu dengan sopan setelah dia mendekat. Ada hal besar yang harus aku bicarakan. Aku perlu bicara dengan bosmu, kata Tang Xiu. Pemuda itu menatapnya dan mengamatinya dengan saksama. Dia samar-samar merasa bahwa Tang Xiu tampak agak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Segera mengangguk, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, silakan ikuti saya ke ruang VIP. Saya akan segera memberitahu manajer kami. Mengangguk, Tang Xiu kemudian mengikuti pemuda itu ke ruang VIP. Setelah beberapa menit menunggu, pintu ruang VIP didorong terbuka dan seorang pria parubaya berpakaian rapi menatap Tang Xiu dengan senyum di wajahnya. Melangkah maju beberapa langkah dan tersenyum menyapanya. Halo, Tuan. Saya manajer perusahaan New Dream Renova. Anda dapat memanggil saya manajer Lee. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Tang Xiu melambaikan tangannya dan menjawab. Alasan mengapa aku menunggumu adalah karena posisi pemuda yang membawaku ke sini tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain menghubungi pemilik perusahaanmu secara langsung. Aku punya urusan bisnis besar untuk dibahas, yang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh perusahaan New Dream Renova milikmu. Oleh karena itu, aku perlu bertemu dan berdiskusi secara pribadi dengan bosmu secara langsung. Manajer Lee sedikit mengernyit. Dia kemudian bertanya. Tuan, masalah besar ini, bolehkah saya tahu apa itu? Ini adalah renovasi lengkap dari kawasan pemukiman mewah, kata Tang Xiu dengan suara yang dalam. Manajer Lee menatap kosong.
Dia kemudian bertanya sekali lagi. Kawasan perumahan mewah yang Anda bicarakan adalah? Aku hanya akan membicarakannya dengan bosmu, kata Tang Xiu dingin. Manajer Li terdiam. Kemudian, dia mengangguk pelan. Tuan, bos kami sedang keluar. Jika Anda harus menemuinya, silakan tunggu di sini. Saya akan segera meneleponnya saat dia kembali. Baiklah. Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam sebelum mengangguk dan menjawab. Sedangkan manajer Li, dia mengamati Tang Xiu dengan perlahan dan saksama. Jadi, dia tidak melewatkan rokok yang dihisap Tang Xiu, begitu pula jam tangan bermerek kelas dunia yang dikenakannya. Meskipun dia tidak dapat mengetahui identitas Tang Xiu, dia yakin bahwa Tang Xiu pasti orang kaya karena pakaian dan jam tangan bermerek kelas dunia yang dikenakannya. Itu adalah barang-barang yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Setelah menelepon, alih-alih langsung kembali ke ruang VIP, manajer Li bergegas ke pintu masuk lantai pertama. Di sana, dia melihat bosnya yang gemuk yang baru saja turun dari mobil. Sambil tersenyum, dia berkata, "Bos, kliennya masih sangat muda, tetapi dia tampaknya orang kaya. Saya tahu itu dari jam tangannya, harganya pasti beberapa juta yuan." Bab 455, aku akan membantumu menyempurnakan. Pemilik New Dream Renova Company, Ye Wentao, adalah seorang pria kaya dan berkuasa. Ia adalah bos grup Jindi, adik kandung Ye Wenhe yang lebih muda, seseorang yang berkarakter sombong dan sangat mendominasi. Ia suka berteman dengan orang-orang dari semua bidang dan telah memperoleh banyak kekayaan yang diperoleh secara tidak sah selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar kaya dan datang mengetuk pintu kita, maka dia pasti akan mengeluarkan 3 lapis kulit dari dompetnya. Tentu saja, bos, kata manajer Li sambil menyeringai. Para tamu yang datang ke New Dream kita, apakah ada yang tidak mempekerjakan orang-orang kita? Jika anak muda itu bijaksana dan memberi kita proyek yang bagus, maka kita bisa menghasilkan banyak uang. Sambil menyeringai, Ye Wentao membelai dahinya yang besar dan telanjang dan berkata, "Bawa aku menemuinya. Sekarang aku penasaran untuk mengetahui apa proyek besar ini." Baiklah. Manajer Li membawa Ye Wentao ke ruang VIP di lantai 2. Setelah mereka masuk ke pintu, mata Ye Wentao tertuju pada Tang Xiu, yang masih merokok dengan tenang. Jari-jarinya yang tebal dan pendek menyentuh perutnya yang bulat, sambil tersenyum dia mendekat dan menyapa. "Kamu masih sangat muda, adik kecil. Aku adalah bos perusahaan New Dream Renova, Ye Wentao. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil?" "Kamu Wentao?" Kilatan dingin terpancar di mata Tang Xiu saat dia menunjuk ke arah sofa di depannya dan berkata, "Duduklah dan mari kita mengobrol." Ye Wentao menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah duduk di sofa seberang, dia berkata sambil tersenyum, "Jadi, adik kecil, bukankah seharusnya kamu menjawabku sekarang?" "Aku masih tidak ingin menjawab pertanyaanmu," kata Tang Xiu enteng. "Tapi aku bisa memberitahumu siapa aku jika kau bisa menjawab beberapa pertanyaanku terlebih dahulu." Senyum di wajah Ye Wentao segera surut. Matanya yang tadinya kecil kini menyipit. Ia menatap Tang Xiu dan mengamatinya. Setelah itu, ia berkata dengan santai, "Tanyakan saja jika kau punya pertanyaan. Aku akan menjawabmu, dan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun." Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu pernah membunuh sebelumnya? Selain itu, jumlah orang yang telah kamu bunuh seharusnya lebih dari 1 atau 2, kata Tang Xiu. Ye Wentao tiba-tiba bangkit dari sofa. Cahaya yang tidak menyenangkan muncul dari matanya saat dia berteriak dengan tegas. "Siapa kamu?" Kata-kata seorang pria terhormat sama berharganya dengan emas, dan dia tidak akan pernah menariknya kembali. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menjawab pertanyaanku terlebih dahulu," kata Tang Xiu acuh tak acuh. Ye Wentao terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Kamu bercanda, adik kecil. Aku selalu menjadi pengusaha yang serius dan formal. Bagaimana mungkin nyawa orang lain berada di tanganku? Selanjutnya, saya ingin tahu sesuatu. Apakah perusahaan New Dream Renova Anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, atau sebuah geng?" Sambil mengepalkan tangannya, Ye Wentao menoleh dan menatap manajer Li. Saat manajer meninggalkan ruangan, senyum mengejek muncul di wajahnya. "Sepertinya kamu di sini bukan untuk membicarakan bisnis,
tetapi malah untuk membuat masalah. Katakan saja. Apakah kamu seseorang dari dunia bawah? Kau memang tidak punya ketenangan atau kemauan sama sekali. Tidak kusangka kau akan menunjukkan penampilan seperti itu setelah aku hanya menanyakan 2 pertanyaan padamu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Karena kau ingin tahu apakah aku dari jalur itu, maka aku akan memberitahumu. Aku memang datang ke sini hari ini untuk membuatmu kesulitan, karena aku adalah seseorang yang ahli dalam hal itu. Sambil menatap tajam ke arah Tang Xiu, Ye Wentao mengacungkan jempol dan memujinya. Bagus, hebat sekali. Pahlawan memang datang dari masa muda. Terakhir kali beberapa orang rendahan datang ingin membuat masalah mungkin lebih dari 1 dekade yang lalu. Tidak pernah terpikir akan datang hari di mana seorang pemuda sembrono yang tidak tahu kematian atau bahaya akan muncul di sini. Terlepas dari siapa dirimu dan apapun kebencianmu terhadap perusahaan New Dream Renova milikku, jangan pernah berpikir kau akan bisa pergi dari sini hari ini. Kau ingin menjagaku, ya? Tang Xiu mengejek. Apa kau benar-benar tidak ingin tahu alasan mengapa kau akan mati? Apakah itu relevan? Ye Wentao mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Itu memang tidak penting sama sekali. Aku datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Tapi jika kau hanya seorang penurut, penindas, kau tidak akan memberiku kesenangan dan kegembiraan apapun. Jadi, aku memberimu waktu 2 jam. Aku harap kau bisa mengeluarkan cukup banyak kartu truf yang bisa membuatku waspada. Bam! Pintu ruang VIP didorong terbuka, saat 7 atau 8 pria kekar dan seorang pria muda berpakaian jas dan dasi masuk dengan cepat dari luar. Tang Xiu pernah melihat mereka di lobi lantai pertama sebelumnya. Masing-masing dari mereka tampak berpakaian bagus dan mengenakan penyamaran yang sopan. Dan sekarang mereka telah merobek lapisan kepura-puraan itu dan akhirnya menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya yang mengerikan dan ganas. Namun, Ye Wentao tampaknya tidak terburu-buru untuk membereskan Tang Xiu. Sebaliknya, dia menatap Tang Xiu dengan senyum tipis dan berkata, "Sekarang kamu seharusnya tahu bahwa aku tidak sedang menggertak, kan? Ayo bicara sekarang. Siapa kamu, nak, dan apa latar belakangmu? Aku harap kamu bisa mengatakan sesuatu yang galak untuk menghadapi kami sehingga kamu bisa membuatku takut." Kau ingin tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu, kata Tang Xiu. Aku salah satu pemegang saham Pusat Kebugaran Dunia Baru. Pusat Kebugaran Dunia Baru? Ye Wentao menoleh ke manajer Li dan bertanya. Apakah Anda tahu pusat kebugaran ini? Kilatan dingin melintas di mata manajer Li, saat dia menjawab dengan suara berat. Saya tahu pusat kebugaran ini, bos. Tapi mereka belum membuka usahanya, dan bahkan tempatnya belum direnovasi. Kemarin sore, yang mengajak beberapa orang untuk memukuli pemilik pusat kebugaran ini dan para pekerja renovasi di sana. Si berandal ini pasti datang untuk meminta penjelasan. Tidak, kamu salah bicara. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku datang untuk membalas dendam. Kau di sini untuk membalas dendam? Mengandalkan dirimu sendiri? Manajer Li mengejek dan tertawa keras. Benar. Aku baik-baik saja sendiri, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Manajer Li mundur selangkah dan memberi Ye Wentao tempat untuk berbicara. Ye Wentao menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi datar dan tidak tertarik di wajahnya, berkata, karena kau adalah orang bodoh yang mencari masalah, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku harap kau dapat mengingat pelajaran ini. Jangan memaksakan diri jika kau tidak memiliki kekuatan. Lumpuhkan bajingan ini. Seketika, 7 atau 8 pemuda kekar menyingsingkan lengan baju dan menyerbu ke arah Tang Xiu. Mereka mengepalkan tangan besar dan bersiap untuk menghancurkan Tang Xiu. Namun, Tang Xiu tidak terburu-buru untuk bangun, dan hanya menjulurkan kakinya untuk menginjak kaki telanjang pemuda di garis depan, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan sesaat dan jatuh ke arah Tang Xiu. Sementara pada saat yang sama, Tang Xiu meraih bahunya. Didorong oleh kekuatan yang sangat besar, pemuda itu berteriak, saat Tang Xiu dengan mudah melemparkannya terbalik, menggunakannya sebagai senjata sementara untuk menyapu 3 pemuda lainnya. Bunyi, bunyi, bunyi. Ketiga pemuda itu ditendang oleh Tang Xiu dan tubuh mereka terjatuh ke belakang. Dalam sekejap, Tang Xiu bangkit dan membanting pemuda dalam genggamannya ke arah 3 orang itu. Sedangkan kakinya juga menginjak-injak perut 3 orang itu, menyebabkan mereka terbang terbalik dan jatuh ke lantai, hampir berlutut. Bunuh dia.
Tiga pemuda lainnya langsung berubah wajah saat melihat kejadian ini. Salah satu dari mereka, yang wajahnya jahat, berteriak keras sambil melayangkan gelombang pukulan ke arah Tang Xiu. Dasar pengecut yang lemah. Tang Xiu menatap mereka dengan jijik. Secepat kilatan petir, tinjunya meninju keempat pemuda yang sedang dalam keadaan bingung, karena masing-masing dari mereka dipukul di dada. Hanya butuh sekejap usaha saat mereka berempat terbang terbalik. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke lantai. 8 orang itu terjatuh hanya dalam waktu 10 detik. Raut wajah Ye Wentao tiba-tiba berubah, ekspresi ketakutan dan panik muncul di wajahnya. Setelah melangkah mundur beberapa langkah, dia mendorong manajer Li ke samping. Manajer itu dengan liar bergegas ke ruang VIP. Dia kemudian menarik belati dari pinggangnya, mengarahkan ujungnya ke Tang Xiu dan berteriak dengan ekspresi ganas. Kamu memang punya keterampilan, bocah. Kamu berhasil menjatuhkan mereka. Namun, aku ingin tahu, bisakah kamu mengalahkan 10 kali lipat jumlah mereka? Jangankan 80, aku masih bisa menghancurkan 800 dari kalian. Tang Xiu kembali duduk di sofa dan mencibir. Jangan takut. Aku bilang aku akan memberi waktu 2 jam. Panggil orang-orangmu dan keluarkan semua kartu truf kalian dalam 2 jam ini, agar aku tidak kehilangan minat padamu. Kau benar-benar gila, dan sangat sombong. Namun, kuharap kau masih bisa bersikap acuh tak acuh seperti ini nanti. Ye Wentao mengacungkan jempol dan mencibir dengan nada mencemooh. Aku telah berada di perairan gelap Shanghai selama bertahun-tahun, dan aku telah melihat banyak bajingan yang ingin bunuh diri, namun orang yang sangat sombong sepertimu benar-benar langka. Kau, benar-benar membuatku tertarik. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok lagi. Sambil merokok, dia berkata, setelah hari ini, Shanghai tidak akan memiliki orang sepertimu lagi. Aku tidak membunuh orang baik, tetapi tanganmu telah ternoda oleh banyak darah, jadi kau harus mati kecuali kau menerima permintaanku. Aku tahu kau sangat sombong, nak. Tapi kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ye Wentao menyeringai. Namun, aku ingin mendengarnya. Apa sebenarnya permintaanmu? Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu setelah kamu kehabisan akal, kata Tang Xiu. Sambil tersenyum dingin, Ye Wentao pun meletakkan belatinya. Kemudian, ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Sambil menghisap rokoknya, ia menunggu. 2 menit kemudian, lebih dari selusin pemuda bergegas masuk ke ruang VIP. Raut wajah mereka berubah drastis setelah melihat rekan-rekan mereka jatuh ke lantai. Dalam sekejap, beberapa dari mereka mengeluarkan pisau dari pinggang mereka dan mengarahkannya ke Tang Xiu. Yang mereka butuhkan hanyalah perintah Ye Wentao dan mereka akan menyerbu sekaligus. Namun, Ye Wentao tidak segera memberi perintah, tetapi menatap Tang Xiu dan berkata, Nak, tempat ini agak kecil, jadi sebaiknya kita selesaikan masalah ini di tempat yang lebih besar. Tang Xiu bangkit berdiri. Saat berjalan, dia menginjak pergelangan tangan seorang pemuda, suara tulang patah pun terdengar. Kemudian, di bawah tatapan tajam Ye Wentao dan yang lainnya, Tang Xiu tidak menghentikan aksinya dan menginjak pergelangan tangan 8 pemuda itu satu persatu. Hanya dalam beberapa detik, pergelangan tangan kanan 8 pemuda itu semuanya patah. Bajingan, kau terlalu kejam. Ye Wentao sangat marah. Kejam? Tang Xiu mencibir. Temanku terluka parah oleh orang-orangmu dan sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Bagaimana mungkin kau tidak merasa buruk saat itu? Aku jamin kalian semua akan berakhir lebih buruk darinya hari ini. Aku akan membuatmu menyesal telah mengganggu temanku seumur hidupmu. Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Ye Wentao menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berteriak dengan keras. Pada saat ini, seorang pemuda yang berada di depan Ye Wentao tiba-tiba berteriak. Saya kenal dia, bos. Namanya Tang Xiu, mahasiswa baru tahun ini dari Universitas Shanghai. Saya menonton video dia bernyanyi dan memainkan sitar beberapa hari yang lalu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 456, Iblis. Mahasiswa baru di Universitas Shanghai? Ye Wentao tiba-tiba teringat sebuah video yang pernah dilihatnya beberapa hari lalu. Ia teringat sosok yang sedang bernyanyi dan memainkan sitar dalam rekaman itu dan membandingkannya dengan Tang Xiu.
Ia segera menyadari mengapa ia merasa pemuda itu tampak begitu familiar. Ternyata ia pernah melihatnya dalam video itu. Aku tidak menyangka kau begitu berbakat. Tapi sayang, akan sangat sulit bagimu untuk keluar dari perusahaan renovasiku hari ini, kata Ye Wentao dengan nada dingin. Kau pasti sudah selesai jika aku tidak memberimu waktu tadi. Tidak ada gunanya kau mengatakan apapun sekarang. Pimpin jalan. Tang Xiu menatapnya dengan dingin. Ye Wentao berbalik dan memimpin jalan keluar dari ruang VIP. Selusin pemuda berwajah garang menatap tajam ke arah Tang Xiu. Saat Tang Xiu melangkah keluar dari ruangan, mereka juga mengikutinya dari dekat. Di halaman belakang perusahaan New Dream Renova. Dengan seringai di wajahnya, Ye Wentao berhenti di sana. Anak buahnya tiba satu demi satu, jumlahnya kini melebihi 30 orang saat mereka mengepung Tang Xiu. Kebanyakan dari mereka memegang senjata seperti parang dan pipa baja. Dia yakin bahwa Tang Xiu akan dibacok sampai mati selama dia memberi mereka perintah. Tang Xiu, benarkah? Tiba-tiba aku merasa kasihan. Aku bisa menyelamatkanmu dari kehidupan yang menyedihkan asalkan kau memohon belas kasihan dan mematahkan salah satu kakimu. Tentu saja, tidak mungkin kau bisa keluar tanpa kompensasi, meskipun itu tidak akan terlalu keterlaluan. Kau melukai 8 orangku, jadi kau harus membayar 10 juta yuan sebagai kompensasi masing-masing. Bayar 80 juta sebagai kompensasi dan kita bisa melupakan masalah ini. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, Tang Xiu mengulurkan jarinya dan mengaitkannya ke arah Ye Wentao dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan pada anak buahmu untuk datang padaku. Kita lihat saja apakah kau atau aku yang akan mati. Buang saja dia, tapi jangan bunuh dia. Tidak masalah jika kau membuatnya lumpuh. Ye Wentao mengerutkan kening dan berteriak keras. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang bersenjata parang dan pipa baja menyerbu ke arah Tang Xiu. Kebanyakan dari mereka berpengalaman dalam pertempuran, dan mereka telah menggunakan senjata di tangan mereka untuk memukuli banyak orang juga. Oleh karena itu, mereka membawa kepercayaan diri itu untuk bertarung dengan Tang Xiu. Sambil mengamati keempat sisinya dengan waspada, namun tidak bertindak gegabah, Tang Xiu kemudian bergerak seperti kilat. Dia langsung melesat ke samping, tinjunya mengenai pria di depannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain juga meraih pipa baja yang ditebas pria itu dan dengan mudah menyambarnya. Ayah, ayah. Darah memercik ke segala arah ketika pipa baja itu menghancurkan kepala. Bayangan pipa baja di tangan Tang Xiu melambai seperti seekor harimau di tengah kawanan domba. Orang-orang yang mengepungnya tidak dapat melihat gerakan Tang Xiu dan tertimpa pipa baja, jatuh ke tanah. Namun, langkah kaki Tang Xiu tidak berhenti bergerak karena kaki seorang pria patah setiap kali langkah kakinya mendarat. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Sial! Kok dia bisa sekuat itu? Apakah aku bermimpi? Puluhan saudara kita sudah terbunuh? Kemungkinan besar, bahkan tidak sampai setengah menit berlalu dari awal sampai akhir, kan? Masih ada lebih dari 20 orang yang belum bertindak. Wajah mereka tampak tidak percaya, karena banyak dari mereka yang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget ketika melihat pemandangan ini. Orang bilang sepasang tangan tidak dapat menghadapi 4 musuh. Namun, di hadapan Tang Xiu, selebritas internet yang tampaknya baru berusia awal 20-an dan ternyata memiliki keterampilan yang sangat hebat, semua orang ternganga dan terkejut. Lagi pula, mereka belum pernah melihat atau mendengar seorang pria yang mengalahkan puluhan orang. Apakah dia Zhao Zilong dari Changshan atau apa? Banyak orang tiba-tiba teringat kalimat tersebut. Menurut mereka, bukankah prestasi ini hanya bisa dicapai oleh Zhao Yun dari Changshan yang bersejarah? Tidak jauh dari tempat kejadian, Ye Wentao ternganga tak percaya saat melihat Tang Xiu. Dia hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tang Xiu mampu mengalahkan 8 orangnya di ruang VIP sebelumnya. Tetapi sekarang, melihat Tang Xiu dengan mudah mengalahkan 15 orangnya pada saat yang sama dengan mudah adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima lagi. Perlu diketahui bahwa ke-15 orang itu lebih kuat dari 8 orang sebelumnya. Bahkan 2 atau 3 orang biasa pun tidak bisa menjadi lawan bagi 2 orang di antara mereka. Anhu. Ye Wentao yang sudah pulih dari keterkejutannya, segera berteriak keras. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi seperti beruang melangkah keluar dari kerumunan, parang baja di tangannya memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Dia adalah petarung terbaik yang dimiliki Ye Wentao. Dia pernah mengalahkan 7 orang dan keluar tanpa cedera. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, bos.
Tolong perintahkan Little King untuk membantuku. Pilih siapapun yang menurutmu dapat membantumu. Ye Wentao menggeram. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak ingin bajingan ini lolos hidup-hidup dari perusahaan renovasiku hari ini. Mengerti? Anhu mengangguk dengan berat, niat membunuh terpancar di matanya. Dia berteriak dengan suara berat. Little King, Ah Ben, Little Mao. Kalian bertiga datang bantu aku. Seketika, 3 pria gagah berani melangkah keluar dari kerumunan. Di tangan mereka ada parang dan pipa baja. Mereka menatap tajam ke arah Tang Xiu sambil mengepungnya di tengah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang. Kalian seharusnya menjadi anjing terkuat Ye Wentao, ya? Melihatmu membuatku tiba-tiba teringat sebuah pepatah kuno, kata Tang Xiu sambil mencibir. Pepatah kuno apa? Anhu menyipitkan matanya, niat membunuh terpancar saat dia bertanya. Monyet berkuasa saat tidak ada harimau di gunung, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Udang berkaki lunak tidak memiliki kekuatan apapun di hadapanku. Apakah aku punya kekuatan untuk melawan atau tidak? Itu harus dicoba dulu. Anhu mencibir. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Langkah kakinya mantap dan posisinya sangat tepat. Hanya dalam 2 tarikan napas pendek, dia muncul di depan Tang Xiu. Parang bajanya yang sepanjang 1 meter menebas ke arah kepala Tang Xiu. Jika itu orang biasa, parang itu mungkin akan membelahnya menjadi 2. Berusaha menghindar ke samping, langkah kaki Tang Xiu meluncur sejauh 0,5 meter. Ia langsung menghantamkan pipa bajanya ke belakang kepala Anhu. Darah berceceran ke segala arah sesaat setelahnya, saat Anhu dipukuli hingga tewas oleh Tang Xiu. Kau telah merenggut banyak nyawa manusia. Anggaplah sebagai berkah dan keberuntungan karena kau mati lebih dulu di tanganku. Tang Xiu berbicara dalam hati sambil mengulurkan tangan dan mencengkeram tubuh Anhu, mengarahkan mayat itu untuk menghalangi kedua pria yang datang menyerangnya. Bam! Tang Xiu melemparkan tubuh Anhu ke arah pria yang membawa parang. Kakinya langsung bergerak ke arah 2 pria lainnya, menghancurkan pipa baja di sisi kanan leher mereka dan menyebabkan mereka jatuh langsung ke tanah. Kali ini dia tidak membunuh mereka, tetapi jari-jarinya menekan beberapa titik akupuntur mereka. Kekuatan bintangnya mengalir ke dalam tubuh mereka dan menghancurkan sistem saraf mereka. Dia tidak membunuh. Namun, mereka hanya bisa menghabiskan sisa hidup mereka di tempat tidur, yang merupakan hukuman terbaik bagi mereka. Jangan buang waktu. Kalian semua serang aku sekaligus. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi kalian bajingan harus dihukum. Tang Xiu berteriak keras sambil melempar pipa baja itu. Sambil menelan ludahnya dengan putus asa, ketakutan muncul di mata Ye Wentao. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan bela diri Tang Xiu akan begitu mengerikan sehingga 4 petarung terkuatnya disingkirkan oleh Tang Xiu dalam waktu yang singkat. Pejuang terbaiknya, Anhu, bahkan terbunuh secara langsung. Ya Tuhan! Bagaimana dia bisa memprovokasi monster yang mengerikan seperti itu? Ye Wentao benar-benar ingin melarikan diri. Namun, ia menjadi tenang setelah melihat lebih dari 20 anak buahnya masih berdiri. Ia menunjuk ke arah Tang Xiu dan berteriak. Hentikan dia. Bunuh si kacau ini. Aku ingin dia mati. Namun, kekuatan bela diri yang ditunjukkan oleh Tang Xiu sudah membuat mereka terkejut, karena kaki mereka sedikit gemetar. Jika Ye Wentao tidak ada di sini, saat ini, mereka mungkin telah melempar senjata mereka dan melarikan diri. Di mata mereka, bagaimana mungkin pemuda ini masih manusia? Dia hanyalah mesin tempur. Perlu dicatat bahwa Anhu telah mempelajari seni bela diri sejak dia masih kecil, sehingga fondasinya sangat kokoh. Dia ahli dalam Taizu Changkuan dan Bajikuan, serta sangat ahli dalam pertarungan gaya bebas. Namun, bahkan orang ini pun terbunuh olehnya hanya dengan 1 gerakan. Itu seperti mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Selain itu, Little King adalah seorang prajurit pensiunan dan sangat kuat. Dia menjadi antek Ye Wentao setelah membunuh beberapa orang dan perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Dia telah menyembunyikan identitasnya sampai sekarang. 4 orang tuan. Namun, mereka benar-benar dikalahkan dengan mudah oleh seseorang saat mereka dikeroyok oleh pria itu pada saat yang sama. Bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Melihat ketakutan di wajah mereka karena mereka tidak segera melaksanakan perintahnya untuk mengepung Tang Xiu, ekspresi panik Ye Wentao berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak keras. Apakah kalian semua tuli? Ayah ini ingin kalian membunuhnya untukku.
Aku akan memberikan 10 juta yuan kepada siapapun yang membunuhnya, dan dia juga akan menjadi tangan kananku di masa depan. 10 juta yuan? Meskipun mereka sangat kejam dan jahat, ketakutan mereka langsung lenyap begitu mendengar hadiah yang diberikan Ye Wentao. Banyak dari mereka bereaksi seolah-olah disuntik dengan darah ayam saat mereka dengan berani melangkah maju dan menyerbu Tang Xiu seperti serigala lapar. Jika imbalannya cukup menarik, akan selalu ada orang yang cukup berani mengambil risiko. Kalimat ini dengan sempurna menggambarkan momen itu. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap seperti semut yang mencoba mengguncang pohon raksasa. Mereka hanya menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Tang Xiu bertindak kejam dan berat karena kemarahan di dalam hatinya. Setiap orang yang bergegas ke arahnya mengalami patah tangan atau kaki. Di halaman, puluhan orang meringkuk di tanah seperti udang kering, menjerit dan meratap. Pemandangan ini membuat bulu kuduk meremang. Melihat Tang Xiu berdiri di antara kerumunan, raut wajah Ye Wentao menunjukkan ketidakpercayaan. Dia melihat anak buahnya yang menyedihkan. Sambil terhuyung-huyung, dia tergagap saat melihat Tang Xiu dan terdiam untuk waktu yang lama. Ye Wentao, benar? Masih ada waktu. Aku akan menunggu jika kamu ingin memanggil lebih banyak orang. Wajah Tang Xiu dingin dan acuh tak acuh saat dia berjalan ke arah Ye Wentao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Mulut Ye Wentao berkedut. Sebelumnya, dia begitu sombong saat berbicara dengan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa sampai sejauh ini hari ini. Tunggu saja. Tidak berani melarikan diri, Ye Wentao mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon pendukung terbesarnya. 1 Taizu Changquan, atau tinju panjang leluhur agung, dikembangkan oleh Zhao Guangin, kaisar pendiri dinasti Song. Bajikuan, tinju 8 ekstremitas. 2. Disemprot darah ayam berarti menjadi bersemangat tinggi. Bab 457, Kejam dan Jahat. Kantor pusat Jindi Group. Saat itu adalah jam makan siang bagi Ye Wenhe. Dia sedang sibuk karena urusan bisnis, dan baru bisa bernapas lega sekarang. Namun, suasana hatinya membaik setelah melihat sekretarisnya yang berwajah buah persik, lembut, dan cantik. Jika proyek yang baru saja dia bicarakan dapat diselesaikan dengan sukses, dia akan menerima banyak keuntungan. Saat itu, dia akan membeli beberapa aksesoris mewah untuk iblis genit kecil ini untuk memastikan bahwa dia akan membuat kakinya lebih baik dan lebih bergairah. Kering, kering, kering. Ponsel di atas meja berdering. Setelah menelan makanan di mulutnya, Ye Wenhe mengambilnya dan melihatnya. Alisnya langsung terangkat. Setelah menerima panggilan, dia bertanya. Ada apa, kakak kedua? Kakak, tolong. Dari telepon seluler, suara Ye Wentao keluar. Ye Wenhe menatap kosong sejenak. Kemudian, dia meletakkan sumpit di tangannya yang lain. Senyum di wajahnya memudar saat dia bertanya. Apa yang terjadi? Ada monster di perusahaan renovasiku yang membuat masalah, kata Ye Wentao buru-buru. Dia sendiri yang menyingkirkan lebih dari 40 orang anak buahku. Kakak, bawa orang-orangmu ke sini. Cepat. Bersambung ke episode 110. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.